Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kakak akan bahas salah satu materi kimia kelas 10, yaitu tentang redox yang bagian kedua. Lebih tepatnya kakak akan bahas materi tentang persamaan reaksi redox sederhana. Nah, sebelumnya kakak ingin sampaikan bahwa materi ini adalah materi yang terakhir untuk kimia kelas 10. Jadi untuk selanjutnya kakak akan bahas materi kimia yang kelas 11. Dan tak lupa kakak ingatkan bagi adik-adik yang ingin menonton video kakak yang sebelumnya, kakak sudah sediakan linknya pada deskripsi video ini. Oke, kakak langsung menuju materinya. Redox bagian 2, persamaan reaksi redox sederhana. Oke, di video yang sebelumnya kakak sudah membahas tentang bilox ya, bilox dari unsur dalam suatu senyawa. Nah, untuk selanjutnya adik-adik akan membahas konsep baru, yaitu tentang konsep reaksi redox berdasarkan perubahan bilox ya. Nah, di sini adanya pelepasan dan penerimaan elektron pada suatu reaksi redox itu menyebabkan perubahan ya bilangan oksidasi dari unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Jadi di sini kakak beri contoh, ada suatu reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Nah, seperti di video yang sebelumnya, jika ini disatukan nanti 4 elektron bisa dicoret dan ini akan turun ke bawah, ini turun semua menghasilkan suatu reaksi yang disebut dengan reaksi redox. Nah, seperti itu. Kemudian di video sebelumnya kakak sudah jelaskan tentang reaksi oksidasi dan reaksi reduksi jika dipandang dari biloxnya. Jadi pengertiannya, reaksi oksidasi itu terjadi kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi ya. Jadi di sini kakak beri contoh langsung untuk reaksi yang ini. Oke, langkah pertama seperti biasa, adik-adik harus mencari biloxnya masing-masing dari semua senyawa ini. Kakak sudah bahas tentang cara mencari bilox ya pada video yang sebelumnya. Oke, langsung kakak cari biloxnya di sini. 4Na, karena Na ini adalah unsur bebas maka biloxnya 0. O2 ini unsur bebas, biloxnya 0. Kemudian 4Na plus mengikuti muatannya menjadi positif 1. 2NO2 min, karena O2 itu muatannya min 2, maka di sini biloxnya min 2. Langkah selanjutnya, di sini adik-adik bisa lihat Na di ruas kiri dan di ruas kanan itu ternyata berbeda. Adik-adik tinggal tarik garis dari Na sini ke Na di ruas kanan. Nah, kalau adik-adik lihat di sini biloxnya 0. Di sebelah kanan biloxnya adalah positif 1, maka ini terjadi kenaikan ya. Kenaikan bilangan oksidasi, kita simbolkan dengan panah ke atas. Kemudian di sini O2, adik-adik lihat di sini biloxnya 0, sedangkan O di sebelah ruas kanan ternyata O-nya min 2. Adik-adik tarik garis seperti ini. Kalau adik-adik lihat 0 menuju min 2, dia adalah turun ya. Nah, kemudian di sini reaksi oksidasi itu adalah yang terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Kalau reduksi dia penurunan bilangan oksidasi. Maka adik-adik lihat di sini untuk yang Na dia akan mengalami kenaikan ya. Kalau mengalami kenaikan berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk O ini karena dia mengalami penurunan ya, maka dia ya betul reduksi. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, suatu reaksi redox itu terjadi jika pada reaksi tersebut itu mengalami kenaikan dan juga penurunan bilangan oksidasi dari atom-atom atau unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksinya. Nah, dengan kata lain kakak simpulkan bahwa suatu reaksi redox itu terjadi jika pada reaksinya terdapat perubahan bilangan oksidasi. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada perubahan dari 0 menuju plus 1 dan ada perubahan menuju 0 sampai min 2. Nah, jika ada reaksi oksidasi dan reduksi ini, maka ini adik-adik bisa dikatakan sebagai reaksi redox. Nah, Kak, gimana sih kalau nanti ternyata tidak ada oksidasi dan reduksi? Maka dia bisa disimpulkan sebagai reaksi yang bukan redox, bukan termasuk redox ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kemudian kakak di sini beri contoh reaksi lainnya. Reaksi yang pertama, di
di sini ada NaOH ditambah HCl itu menjadi NaCl ditambah H2O. Seperti biasa, adik-adik tinggal mencari biloxnya. Kakak sudah bahas pada video yang sebelumnya, jadi kakak skip ya videonya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini ada lihat Na-nya di ruas kiri itu biloxnya adalah positif 1, sedangkan di ruas kanan itu positif 1, sama ya. Untuk O-nya di ruas kiri itu -2, di ruas kanan ternyata juga -2. Untuk H-nya di ruas kiri itu positif 1, di ruas kanan juga positif 1, dan terakhir Cl-nya juga ternyata sama-sama -1. Nah, kalau tidak ada perubahan ya, karena tidak ada bilox yang berubah, maka adik-adik bisa simpulkan bahwa ini bukan reaksi redoks ya. Kenapa Kak? Karena dia tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan bilox. Oke, kemudian reaksi yang kedua di sini 2K ditambah 2H2O menjadi 2KOH ditambah dengan H2. Nah, seperti biasa adik-adik tinggal mencari biloxnya masing-masing. Nah, di sini adik-adik bisa lihat untuk K di ruas kiri itu adalah senilai dengan 0. Nah, untuk K di ruas kanan itu ternyata positif 1. Nah, jelas kan terjadi perubahan. Nah, maka adik-adik tarik garis seperti ini. Kemudian 0 menuju positif 1, pasti yang jelas naik 1 ya. Nah, kalau naik seperti tadi disebut sebagai, ya betul, oksidasi. Kemudian hanya di sini itu positif 1, kemudian di sebelah kanan ternyata 0. Nah, ini terjadi perubahan ya. Kalau terjadi perubahan, adik-adik tarik garis seperti ini. Kemudian positif 1 menuju 0 ternyata ya turun. Kalau turun itu disebut sebagai reduksi. Oke, karena di sini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi, maka itu disebut sebagai reaksi redoks. Oke, alasannya kenapa? Karena terjadi dua reaksi, baik itu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Oke, kemudian selanjutnya di sini tentang oksidator dan reduktor. Nah, ini tidak sulit ya, cuman perlu sedikit pemahaman. Jadi zat yang menyebabkan zat lain itu mengalami reduksi itu disebut sebagai reduktor. Nah, diingat ya. Kemudian zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi itu disebut sebagai oksidator. Nah, bisa diingat ya. Oke, langsung kakak beri contoh untuk reaksi yang di atas. Nah, di sini kalau adik-adik lihat KOH dia mengalami reduksi yang disebabkan oleh 2K ini kan. Nah, kemudian H2 dia mengalami oksidasi disebabkan oleh H2O ini. Nah, maka dapat kakak simpulkan bahwa 2K ini dia merupakan reduktornya. Kemudian oksidatornya adalah H2O ini. Nah, seperti itu. Nah, biar tidak bingung, kakak ini berikan cara cepatnya ya. Jadi di sini kan oksidasi, lawan dari oksidasi adalah reduksi. Nah, tapi adik-adik tambahkan or ya, jadi reduktor. Nah, seperti itu. Berarti 2K ini adalah reduktornya. Kemudian reduksi, lawannya adalah oksidasi, ditambah or menjadi oksidator. Nah, maka H2O ini adalah oksidatornya, seperti itu. Oke, untuk reaksi yang ini tidak bisa dicari reduktor dan oksidatornya ya. Kenapa? Karena ini bukan reaksi redoks, tidak terjadi oksidasi maupun reduksi pada senyawa ini. Oke, kita lanjut pada senyawa yang pertama tadi. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kan di sini oksidasi. Nah, kalau oksidasi lawannya adalah ya reduksi, ditambahkan dengan or menjadi reduktor. Berarti Na ini adalah reduktornya. Oke. Na. Nah, untuk koefisien tidak perlu ditulis ya. Dan yang kedua di sini adalah reduksi. Lawan dari reduksi adalah oksidasi ditambah or menjadi oksidator. Nah, maka O2 ini dia adalah oksidatornya. Nah, seperti itu bisa dipahami kan? Oke, kemudian yang selanjutnya kalian akan bahas tentang reaksi autoredoks. Nah, autoredoks ini dia adalah reaksi redoks sendiri. Artinya satu unsur atau atom itu mampu mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu oksidasi dan juga reduksi yang bersamaan. Autoredoks ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah reaksi disproporsionasi dan yang kedua adalah reaksi konsproporsionasi. Oke.
Kita bahas yang pertama, reaksi disproporsionasi. Nah, ini pengertiannya yaitu bila satu zat itu dapat bertindak sebagai oksidator dan reduktor secara sekaligus. Nah, biar paham kakak langsung beri contoh. Di sini ada reaksi Cl2 ditambah 2KOH menjadi KCl ditambah KClO ditambah H2O. Langsung kakak di sini cari biloxnya masing-masing. Oke, di sini kalau udah dilihat Cl di sebelah kiri itu ternyata biloxnya adalah 0. Nah, kemudian Cl di sebelah kanan itu adalah -1. Dan di sini ada Cl lagi. Cl-nya adalah positif 1. Nah, kalau dia dilihat di sini selainnya itu tidak ada yang berubah ya. K-nya sama-sama positif 1, O-nya itu sama-sama -2 dan H-nya sama-sama positif 1. Cl yang ini menuju Cl yang ini, adik-adik bisa tarik garis seperti ini. Nah, adik-adik lihat di sini 0 menuju -1, dia akan turun ya. Nah, kalau turun itu disebut sebagai reduksi. Oke, kemudian Cl yang kedua, adik-adik tarik garis lagi seperti ini. 0 menuju positif 1. Kalau naik, nah dia disebut sebagai reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Kemudian langsung adik-adik cari di sini oksidatornya, oksidator dan juga reduktornya. Nah, seperti yang Kak berikan sebelumnya cara cepatnya yaitu adik-adik lihat di sini. Di sini reduksi berarti lawannya adalah oksidasi ya, betul. Oksidasi ditambah OR menjadi oksidator. Nah, berarti Cl2 ini dia adalah oksidatornya. Kemudian di sini oksidasi. Oksidasi lawannya adalah reduksi ditambah OR menjadi reduktor. Nah, berarti Cl2 ini adalah reduktornya. Nah, kalau dia lihat di sini ternyata oksidasi dan juga reduktornya sama. Nah, kok bisa sih Kak? Nah, jadi itu yang disebut sebagai reaksi disproporsionasi, di mana Cl2 itu bertindak sebagai reduktor dan juga oksidatornya. Nah, bisa dipahami ya, Dek? Oke, kemudian reaksi yang kedua yaitu adalah reaksi konsproporsionasi. Nah, pengertiannya itu adalah satu zat itu menjadi hasil oksidasi dan juga hasil reduksi. Nah, seperti apa sih Kak? Langsung Kakak beri contoh. Di sini ada SO2 ditambah 2H2S menjadi 2H2O ditambah 3S. Nah, langsung Kakak cari biloxnya satu persatu. Nah, kalau ada lihat di sini, S itu punya bilox positif 4. Kemudian ada S lagi di sini, ternyata dia punya bilox -2. Nah, kalau ada dua bilox yang berbeda seperti ini, biasanya dia mengalami reaksi disproporsionasi atau konsproporsionasi. Kemudian ada lihat di ruas kanan, ternyata ada 3S di sini, dia punya bilox 0. Kalau dia tarik garis yang pertama ini dulu ya, ada tarik garis seperti ini. Positif 4 menuju 0, ternyata dia turun ya. Kalau turun disebut sebagai reduksi. Kemudian ada tarik garis yang ini menuju ini ya. -2 menuju 0, dia naik ya. Kalau naik disebut sebagai oksidasi. Nah, kalau ada lihat di sini, satu zat itu menjadi hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, di sini kan adik-adik bisa lihat reduksi. Nah, hasil dari reduksi itu mana? Adik-adik lihat di sini garisnya menuju ini. Berarti ini adalah hasil reduksinya. Kemudian di sini hasil oksidasi. Adik-adik lihat di sini panahnya menuju sini. Nah, ternyata sama ya. 3S merupakan hasil oksidasi dan juga hasil reduksinya. Maka itu disebut sebagai reaksi konsproporsionasi. Nah, seperti itu. Oke, di sini Kak beri cara cepatnya ya. Jadi Kak buat sendiri nih cara cepatnya. Adik-adik tinggal menghafalkan ini. Kiri menyatu itu disproporsionasi. Kemudian kanan menyatu itu konsproporsionasi. Nah, maksudnya seperti apa sih Kak? Jadi adik-adik lihat yang reaksi pertama. Nah, panahnya ini kan yang sebelah kiri dia menyatu. Nah, di sini menyatu ya. 2 menjadi 1 ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu menyatu berarti dia disproporsionasi. Oke. Kemudian adik-adik lihat reaksi di bawah, ternyata yang menyatu itu di sebelah kanan ya. Ini kan menyatu kan. Nah, kalau di sebelah kanan yang menyatu maka itu disebut sebagai ya konsproporsionasi. Nah, seperti itu.
Ini cara cepatnya ya, bisa dipahami deh. Oke, terima kasih sudah menonton video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa jika video ini bermanfaat untuk adik-adik, tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Sebelumnya kakak ucapkan selamat ya pada adik-adik yang sedang menonton video ini, karena dengan begitu berarti adik-adik sudah menyelesaikan semua materi kelas 10 dan adik-adik akan lanjut nantinya pada materi kelas 11 ya. Oke, ini video kakak akan bahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang hidrokarbon. Materi ini merupakan materi pertama yang ada pada kelas 11. Oke, tetap semangat belajarnya. Semoga di kelas 10 ini menjadi pelajaran untuk yang selanjutnya di kelas 11. Semoga adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kimianya lebih jago lagi dari yang sebelumnya. Oke, salam jam squad dari kakak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,